Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat tutorial cara pendaftaran atau penggunaan aplikasi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Untuk link akses webnya yaitu di spmb.sumbawakap.go.id. Link ini bisa diakses menggunakan browser, bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, dan lain sejenisnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, di sini di kolom atas ini kita bisa masukkan tadi link yang saya tuliskan di notepad tadi, spmb.sumbawakap.go.id. Di kolom paling atas ini, spmb.sumbawakap.go.id, kemudian enter. Nah, setelah kebuka nanti akan menampilkan halaman landing page. Halaman landing page ini memuat atau menampilkan informasi terkait dengan SPMB. Di sini ada beberapa menu beranda, yaitu halaman pertama SPMB-nya, kemudian menu jadwal untuk melihat jadwal tahapan SPMB, kemudian menu jalur daftar untuk melihat jalur yang dibuka di dua jenjang yaitu SD dan SMP. Kemudian di jalur zonasi, di menu zonasi yaitu informasi terkait dengan jenis zonasi yang dibuka di Kabupaten Sumbawa itu zonasi itu berbasis dusun. Kemudian di menu informasi ada dua submenu yaitu submenu cek kuota sekolah dan submenu cek pendaftaran. Yang pertama menu cek kuota sekolah. Jadi calon murid baru nanti bisa melihat sisa kuota yang ada di sekolah tujuannya. Nah, di sini juga ada menu filter. Jadi filter berdasarkan jenjang yaitu SD dan SMP. Misalkan SMP, kemudian kita di sini ada berdasarkan kecamatan, misalkan kecamatan Sumbawa. Klik cari, nanti akan menampilkan sekolah SMP yang ada di Kecamatan Sumbawa beserta dengan sisa kuota yang masih ada. Kemudian selanjutnya tata cara pendaftaran untuk akun baru, yaitu akun calon murid baru. Jadi untuk calon murid baru yang mau daftar, dia wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu di menu daftar sekarang. Klik menu daftar sekarang. Nanti menampilkan halaman daftar seperti yang tampil seperti ini. Ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu nama lengkap calon murid atau calon siswa. Misalkan Andi Putra. Terus yang ke kolom kedua ini memasukkan nomor HP orang tua atau nomor WA orang tua yang aktif. Misalkan 087 863 577 415. Kemudian di sini selanjutnya disuruh masukkan NIK. Jadi NIK yang dimasukkan di sini harus NIK calon peserta murid baru ya. Tidak boleh NIK-nya orang tua, tidak boleh NIK orang lain juga, harus NIK-nya calon peserta murid baru. Misalkan 1 2 3 Di sini disuruh ulang masukkan NIK agar NIK yang dimasukkan tidak keliru, makanya harus 2 kali. Kemudian ini sudah cocok NIK yang pertama dan NIK kedua. Kemudian selanjutnya masukkan kata sandi. Kata sandi pun juga 2 kali ya, biar tidak salah masuk kata sandi, nanti biar tidak lupa kata sandi. Nah, setelah cocok, kita klik tombol daftar sekarang ketika semua data yang dimasukkan ini sudah sesuai dengan apa yang ada, seperti data calon siswa baru yang sebenarnya. Klik tombol daftar sekarang. Setelah berhasil, nanti akan keluar notifikasi seperti ini, seperti tampilan atas kanan seperti tadi. Nah, setelah pendaftaran selesai tadi, kita masukkan NIK yang kita masukkan tadi di pendaftaran untuk login. Kemudian kata sandi yang kita masukkan di pendaftaran tadi. Dan kemudian misalkan nanti lupa kata sandi,
bisa kita klik tombol lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi, nanti disuruh masukkan NIK yang pada pendaftaran sebelumnya tadi, NIK yang dimasukkan di pendaftaran, kemudian nomor HP atau nomor telepon yang dimasukkan di pendaftaran juga. Jadi harus sesuai ya untuk calon murid baru atau orang tua dari calon murid baru. Nanti misalkan lupa password, terus masukkan NIK dan nomor telepon yang dimasukkan pada halaman pendaftaran. Misalkan sudah kita masukkan, kita verifikasi identitas, kalau sesuai nanti akan diarahkan ke halaman ganti password. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau sesuai baru kita masukkan password baru. Misalkan ini untuk yang lupa password, klik simpan kata sandi baru. Nah, setelah berhasil nanti akan keluar notifikasi seperti ini. Nah, baru kita masukkan tadi NIK calon siswa baru atau calon murid baru yang kita tulis di registrasi dan kata sandinya. Kata sandi yang kita masukkan di registrasi ataupun kata sandi ketika kita lupa tadi. Klik tombol masuk. Setelah berhasil nanti akan diarahkan ke menu dashboard atau halaman dashboard khusus peserta. Jadi halamannya seperti ini tampilannya. Halaman tampilannya seperti ini. Ada beberapa informasi di sini, ada progres pendaftaran. Yang pertama data pribadi, pilih jalur sekolah, upload dokumen dan verifikasi dan atau kirim. Jadi di sini statusnya masih belum selesai karena memang baru kita daftarkan. Jadi belum kita isi data-data yang harus kita isi. Jadi yang pertama calon murid baru itu harus mengisi profilnya dulu. Jadi di sini ada menu profil siswa, klik tombol profil siswa atau menu profil siswa. Kemudian harus mengisi data pribadi, data profil siswanya, calon siswanya, misalkan jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia atau WNA, WNI atau WNA, misalkan di sini WNI, nomor NIK-nya tadi NIK yang sudah dimasukkan ketika registrasi tadi, jadi sudah tidak bisa diedit lagi. Kemudian nomor KK, nomor KK-nya, terus nomor akta lahirnya, ini wajib ini nomor akta lahir. Kemudian NISN kalau ada, masukkan NISN, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Terus kemudian tempat lahirnya Sumbawa, tanggal lahir 2013, terus pilih agama, anak keberapa, misalkan anak kedua dari 3, bersaudara, tempat tinggal bersama orang tua, menumpang atau asrama. Di sini orang tua. Kemudian data fisik dari calon siswa atau calon murid, misalkan dari golongan darahnya, dipilih golongan darahnya. Jadi bisa dikosongkan ataupun bisa diisi ya, karena yang wajib diisi itu yang ada bintang merah di sampingnya seperti ini. Dapat diisi, misalkan berat badannya 35, tingginya 150. Kemudian data keluarganya. Yang pertama itu data nama lengkap dari ayahnya, misalkan Sudarjo, NIK-nya pendidikan terakhir misalkan S1, pekerjaan misalkan wira swasta, nomor nama lengkap ibu kandung juga Santika, NIK-nya pendidikan terakhir misalkan S1 juga, pekerjaan ibu misalkan pengurus rumah tangga. Data wali ini bisa dikosongkan atau bisa diisi jika dia tinggal bersama wali, jadi bisa diisi nama walinya dan nama lengkap orang tuanya juga bisa dikosongkan ketika ada data wali.
atau bisa diisi ketiga-tiganya dari nama ayah, nama ibu, dan nama wali jika ada. Kemudian di sini alamat kontak. Alamat kontaknya yang pertama harus mengisi nomor HP. Jadi nomor HP ini nomor yang diisi pas registrasi sebelumnya tadi. Kemudian kecamatan. Jadi ini kecamatan ini akan menentukan nanti ketika dia memilih jalur zonasi, misalkan Sumbawa atau Moyo Utara, kemudian kelurahan Sebiwi, terus dusun Sebiwi, kemudian RT 02, RW 01, kemudian alamat lengkapnya bisa ditulis sesuai dengan alamat lengkap yang ada di KTP KK-nya atau KIA-nya, kartu identitas anaknya, misalkan desa Sebiwi. Jadi ini yang akan menentukan jalur zona pilihan zonasi dari sekolah yang akan dipilih nanti. Simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, ada kesalahan. Jadi NIK-nya tadi harus 16 ya. Jadi harus 16 NIK yang harus diisi, baik itu ayah, ibu maupun data walinya harus diisi 16. Ini kurang 16. Ini sudah 16. Kita klik simpan lagi. Nah, jadi jika berhasil nanti akan ada notifikasi seperti ini. Jadi profil siswa sudah kita isi, baru kita lanjut ke formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini nanti calon murid baru bisa memilih sekolah tujuannya. Tapi yang pertama harus pilih jenjang sekolah dulu. Misalkan dia SD, jenjang tujuan sekolahnya SD, berarti dia pilih SD. Tapi misalkan dia SMP, dia pilih SMP. Jadi di sini sudah muncul otomatis jalur pendaftaran di setiap jenjang. Misalkan SD ini sudah ada 3, di SMP ini muncul 4. Misalkan SD ada 3, SMP ada 4. Misalkan di jenjang SMP dia pilih prestasi atau pilih afirmasi terlebih dahulu. Nah, nanti di afirmasi ini nanti akan muncul status khusus peserta afirmasi. Dia apakah dia penerima bantuan sosial atau tidak, misalkan tidak, atau misalkan terima, dia klik tombol yang ini, klik, nanti akan otomatis muncul kolom input nomor KIP atau KKS-nya jika ada, kemudian jenis bantuannya. Tapi kalau tidak, dia hanya cukup menekan lagi untuk nonaktifkan, ya, berarti tidak menerima status bantuan. Tapi ketika dia berkebutuhan khusus, maka dia harus klik yang ini, tombol berkebutuhan khususnya. Jika iya, maka klik ini, hidupkan. Nah, ketika iya, maka nanti muncul kolom untuk keterangan disabilitasnya. Nanti bisa diceritakan atau tulis sedikit terkait dengan disabilitasnya dia, calon murid barunya di mana, seperti itu ya. Kemudian misalkan kita pilih mutasi, jadi tinggal tidak ada pilihan kalau mutasi. Begitupun prestasi juga tidak ada pilihan seperti itu, ataupun domisili. Tapi nanti membedakannya nanti di zonasinya. Kalau mutasi nanti sekolah tujuannya itu bebas sama seperti prestasi, tapi sesuai dengan jumlah kuota yang dibuka di beberapa sekolah. Kemudian domisili dia itu harus berdasarkan dusun yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Misalkan di sini saya pilih prestasi. Sekolah asalnya bisa dipilih nanti, misalkan SD SBW, misalkan SBW klik aja SDN SBW. Atau misalkan sekolahnya tidak ada di sini, dihapus yang ini, hapus yang sebelumnya. Kemudian pilih sekolah lain atau tidak ada dalam daftar, klik, nanti akan muncul kolom untuk memasukkan nama sekolah asal yang tidak terdaftar di database sebelumnya. Jadi ini khusus untuk mungkin calon murid yang berasal dari luar Kabupaten Sumbawa. Kan kita anggap sekolahnya ada di Kabupaten Sumbawa, misalkan SBW. Kemudian tahun lulusnya 2026, nomor ijazahnya
Misalkan kalau sudah keluar ijazah bisa dimasukkan nomor ijazahnya, misalkan kalau belum bisa dikosongkan. Baru di sini sekolah tujuannya karena prestasi, maka sekolah tujuannya eh, bisa pilih bebas ya, sesuai dengan sekolah tujuan yang diinginkan. Tapi nanti persyaratannya akan berbeda, upload dokumen persyaratannya. Misalkan dia tujuannya satu Sumbawa, klik tombol simpan data pendaftar. Kalau simpan, nah, sudah tersimpan, kalau berhasil nanti akan keluar notifikasi seperti ini. Tapi misalkan kita mau pilih domisili, nanti akan muncul ada sekolah sesuai dengan zonasi dari dusun yang dipilih sebelumnya di profil siswa. Jadi di sini karena dia Kecamatan Mei Utara, Desa Sebewe, dan Dusun Sebewe, jadi zonasinya hanya di SMP Negeri 1 Mei Utara saja. Tapi kita lanjut ke prestasi aja ya, ke prestasi. Nah, sudah tadi SMP Negeri 1 Sumbawa kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita baru lanjut ke upload dokumen. Jadi upload dokumen ini jadi masing-masing di setiap jalur yang dipilih itu ada beberapa dokumen yang berbeda, tetapi ada beberapa dokumen yang sama semuanya. Contoh upload foto, akta lahir, kartu keluarga, upload ijazah itu wajib di setiap jalur yang dipilih. Tapi di sini karena kita pilih prestasi, dia harus upload surat hasil TKA, tes kemampuan akademik ya. Jadi kita coba upload pas foto. Di upload pas foto ini atau dokumennya ini harus maksimal ukuran filenya itu 2 MB. Kalau di atas MB akan otomatis tertolak. Kita pilih download. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kita upload akta lahir. Upload kartu keluarga. Upload ijazah. Upload surat hasil tes kemampuan akademik khusus untuk jalur prestasi. Nah, sudah. Kemudian di sini kalau prestasi di sini juga diminta upload data prestasinya. Jadi data prestasi ini maksudnya adalah sertifikat-sertifikat yang pernah didapatkan oleh calon murid baru yang mengikuti misalkan lomba cerdas cermat atau yang sejenisnya. Misalkan di sini kita pengen tambah prestasi, tinggal klik tombol tambah prestasi. Di sini ada jenis, apakah dia jenis prestasi atau organisasi kepanduan. Misalkan organisasi kepanduan, maka dia akan muncul nama organisasinya apa, dia jabatannya sebagai ketua. Jadi khusus untuk ketua saja. Kemudian yang sejenis yang kedua itu prestasi. Nanti di prestasi ini dibagi dua lagi jenis prestasinya, akademik dan non akademik. Misalkan akademik, misalkan nama lombanya OSN tingkat kabupaten atau provinsi, juara 1, diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah, misalkan pemerintah. Baru di sini upload dokumen piagam atau sertifikatnya harus wajib ini. Misalkan yang ini tambah prestasi. Nah, ini sudah upload satu, jadi sudah sudah ada nilainya masing-masing di setiap jenis prestasinya. Jadi dibedakan berdasarkan tingkat, misalkan provinsi, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional itu berbeda bobot atau nilai setiap data prestasinya. Kemudian yang wajib juga masukkan nilai surat hasil tes kemampuan akademiknya. Misalkan 90, jadi harus wajib diisi dan jangan lupa diklik tombol simpan nilai TKA-nya. Ya sudah.
Baru setelah itu nanti ada muncul tombol kirim data pendaftaran yang bisa di atas ini atau di paling bawah ini. Jadi wajib untuk calon murid baru untuk mengklik tombol kirim data pendaftaran. Kalau tidak klik ini, nah maka data yang sudah diisi tidak akan terkirim ke sekolah tujuannya. Jadi kita harus klik kirim data pendaftar, klik oke. Nah, setelah klik oke nanti ke akan diarahkan ke menu status pendaftaran. Ini nih sudah berubah status pendaftaran kita menjadi sedang diverifikasi. Maksud berarti data yang kita sudah upload sudah terkirim ke sekolah tujuannya. Di sini bisa kita cetak kartu pendaftarannya. Klik kartu pendaftaran. Seperti ini nanti kartu pendaftarannya. Karena tadi mungkin kita pilih SMP 1 Mei Utara, tidak jadi SMP 1 Sumbawa. Maka di sini akan keluar sekolah tujuan yang kita pilih sebelumnya. Kemudian di sini ada tombol pengumuman untuk melihat pengumuman hasil dari pendaftaran yang calon peserta murid baru isi sebelumnya, apakah diterima ataupun ditolak. Seperti ini. Jadi untuk tutorialnya sampai di sini saja. Jadi jangan lupa nanti dicek untuk sekolah tujuannya, jangan lupa dicek nanti klik sebelum dikirim datanya, dicek untuk sekolah tujuannya. Jadi kalau datanya sudah dikirim maka tidak bisa lagi mengubah data yang sudah diisi sebelumnya. Jadi harus sebelum dikirim data harus dicek dulu data yang diisi, misalkan sekolah tujuannya, dokumen diupload dan lain sebagainya. Oke, baik, itu aja tutorialnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.